Pemerintah telah meluncurkan program makan bergizi gratis di berbagai wilayah Indonesia sejak pekan pertama Januari 2025. Program ini menyasar ratusan ribu anak sekolah di 26 provinsi dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Masyarakat antusias menyambut program makan bergizi gratis yang menyasar generasi muda. Apalagi generasi muda dinilai kelak akan menjadi sosok yang akan memegang peran penting saat Indonesia memasuki Indonesia Emas 2045. Tercapainya kualitas sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan menyeluruh. Untuk itu, program makan bergizi gratis harus dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, balita, dan usia sekolah. Program makan bergizi gratis dilakukan melalui pemberian makan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, serta menyusui dengan risiko anak stunting. Gizi dinilai memainkan peran langsung dalam membentuk kualitas SDM. Gizi yang cukup memungkinkan individu mencapai potensi penuh dalam hal belajar, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengutarakan, gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan gizi yang optimal lebih mampu berkonsentrasi, menyimpan informasi, dan berprestasi di bidang akademik. Sebaliknya, malnutrisi memiliki dampak jangka panjang yang merugikan terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. Pemerintah konsisten menekan pentingnya menangani masalah malnutrisi melalui berbagai inisiatif seperti fokus pada gizi anak, khususnya yang berfokus pada penurunan stunting. Stunting bukan hanya masalah soal pertumbuhan fisik saja, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mencanangkan target untuk menurunkan angka stunting hingga 18% dari 21,5%. Lantas bagaimana strategi konkret dari pemerintah dalam penurunan angka stunting dan juga apa sebetulnya tantangan terbesar dalam penanganan stunting sendiri? Kita akan membahasnya secara langsung di One on One bersama dengan Bapak Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Saya Diandra Mukni. Inilah One on One selengkapnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Halo, selamat malam. Selamat malam ini berarti ya? Oke, selamat malam. Kabar Bapak? Kabar sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Diandra. Ya. Nah, Pak Wihaji, kita berbincang sedikit nih Pak. Saat ini saya mau fokus mungkin ke soal stunting dulu atau ke makan bergizi gratis dulu nih. Silakan Mbak Diandra, pilih saja. Silakan. Nah, program makan bergizi gratis ini kan diharapkan oleh pemerintah untuk mendorong angka stunting, untuk penurunan angka stunting ini secara signifikan. Ini boleh dijelaskan seperti apa sih Pak dampaknya sendiri? Oke, terima kasih Mbak Diandra. Persoalan MBG ini bagian dari program Presiden bersama Pak Wapres, khususnya tentu secara pelaksanaan teknis adalah Kabinet Merah Putih, kemudian leadernya adalah Kepala BGN Prof. Dadan. Kebetulan di kementerian kita, Kementerian Kemenduk Bangga, kita sudah MOU dengan BGN bersama Prof. Dadan khusus
berkenaan dengan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Kenapa 3 ini? Karena memang salah satu urusan kita berkenaan dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tentu semua peristiwa ada sebab. Saya awali dari kalimat itu, semua peristiwa ada sebab, termasuk kenapa kita MOU dan kerjasama dengan BGN khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Salah satunya adalah kalau anak kan mereka ngumpul di satuan pendidikan, di sekolah-sekolah, sehingga tiap hari bisa. Pertanyaannya adalah ibu hamil, balita, ibu menyusui, apa bisa tiap hari kita kumpulin dalam tanda petik hanya sekedar, bukan hanya sekedar bahasanya, untuk mengambil MBG. Tentu beda, semangatnya beda. Kalau anak-anak sekolah kan kumpul di satuan pendidikan untuk sekolah mendapat ilmu, di situ ada program MBG. Tapi kalau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tentu tidak mungkin kecuali ada program posyandu pas bulan sekali, atau di kita ada kampung KB, kampung keluarga berkualitas, dan mungkin tidak setiap saat. Karena itu kita bekerja sama dengan BGN untuk memastikan 3 hal. Yang pertama, datanya. Jadi datanya dari mana? Kalau satuan pendidikan, sekolah kan jelas, sekolah tertentu A, jumlahnya berapa, yang sekolah berapa, kelasnya kelas 1 sampai berapa, jelas. Nah, kalau ibu hamil dari mana? Nah, itulah datanya diminta dari kementerian kita. Di satuan titik di SPPG, setiap satuan pelayanan itu berapa sih ibu hamilnya, berapa ibu menyusui, berapa balita. Nah, kita bagian mendatanya. Yang kedua, karena mereka tidak mungkin kumpul tiap hari, maka kita bantu support untuk distribusinya. Karena mungkin tidak mungkin juga, saya ulangi, tidak mungkin ibu hamil tiap hari ngumpul. Ya sudah, kita punya pasukan namanya TPK, tim pendamping keluarga, atau PKB, petugas keluarga berencana, yang di situ bagian dari petugas lini lapangan kementerian kita sampai ke titik lapangannya. Sekitar 600.000 orang pasukan kita yang nanti akan support di masing-masing kabupaten, di masing-masing kecamatan pasukan kita ada. Itulah tugasnya mendistribusikan. Baru yang ketiga, tentu setiap program harus ada monitoring dan evaluasi. Saya meyakini kalau program tidak ada monitoring dan evaluasi pasti gagal. Maka kita diminta untuk support monitoring dan evaluasi khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu program yang akan kita kerjakan. Sementara memang step by step. Kita kemarin bersama Prof. Dadang uji coba dulu di Kota Bogor. Nanti kalau sudah siap teknis, pelan-pelan, nanti April ada target, Agustus ada target. Prinsipnya saya kementerian supporting, leadernya di Prof. Dadan sebagai kepala BGN yang menangani program tersebut. Saya supporting saja sebagai perintah presiden bahwa kita saling bersinergi antar kementerian. Kementerian kita supporting tentang MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Seperti itu, Mbak. Berarti dari Kemenduk Bangga ini fokusnya hanya untuk ke ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita non PAUD. Nah, ini kan sudah dilakukan uji coba di Bogor, kata Bapak tadi kan. Nah, berdasarkan uji coba tersebut, seperti apa Pak evaluasinya? Satu, kemarin kita coba saya suapin ya, karena memastikan jangan sampai MBG itu kan anak yang kira-kira penerima manfaat. Penerima manfaat MBG itu kan urusan kita ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Kenapa saya suapin? Saya berharap ini dipastikan MBG itu betul-betul yang makan, yang penerima manfaat. Misalnya ibu hamil, yang makan ya ibu hamil, ibu menyusui ya ibu menyusui, balita ya balita. Nah, setelah saya suapin, acara selesai, ada beberapa yang dibawa pulang, maka menjadi catatan. Loh, kalau dibawa pulang, jangan sampai nanti yang makan bukan ibu hamil, bukan ibu menyusui, bukan balita. Nanti orang lain, bisa bapaknya, bisa apanya, kita kan belum tahu. Itu saya kira tidak tepat sasaran. Ya, itu menjadi catatan kita. Maka ketika itu saya lihat peristiwa kemarin, oke, ini menjadi evaluasi. Kalau memang di situ pas ngumpul,
dipastikan makan bareng, sehingga memastikan entah disuapin ibunya yang balita atau yang ibu hamil memang betul-betul dimakan oleh ibu hamil, karena kandungan itu, kandungan protein dan lainnya, kandungan gizinya sudah dihitung dari BGN. Ibu hamil ini, ibu menyusui ini, balita ini. Dari catatan itu salah satunya tadi, kalau dibawa pulang belum bisa memastikan siapa yang makan, maka berikutnya adalah ketika kita distribusikan ke rumah-rumah juga harus dipastikan itu dimakan oleh yang penerima manfaat. Karena itu edukasi menjadi penting. Jadi edukasi kepada penerima manfaat MBG. Kalau anak sekolah, konkret, makan di situ, bisa dikontrol, bisa dilihat dimakan atau tidak. Tapi kalau kita distribusi ke tempat penerima manfaat, para ibu hamil, ibu menyusui dan balita, itu kan nggak mungkin saya kirim terus tungguin gitu. Berapa kan gitu. Nah, itu edukasi menjadi catatan penting nanti dalam program MBG khusus ibu hamil, menyusui dan balita. Saya kira itu catatan utamanya, edukasi, karena ya masyarakat kalau tidak diedukasi nanti agak kurang. Kira-kira gitu, Mbak. Selain program makan bergizi gratis sendiri ini Pak, apa lagi Pak langkah konkret pemerintah untuk menurunkan angka stunting, dan sejauh ini sudah sejauh apa Pak? Kita agak lama ya kalau bicara ini agak lama. Saya mulai dari awal tadi, setiap peristiwa ada sebab. Stunting adalah peristiwa dalam tanda petik sebagai salah satu kalau bahasa kita sesuatu yang tentu ini mengganggu psikis, mengganggu fisik untuk generasi masa depan. Pertanyaannya adalah stunting itu sebabnya apa? Biar nanti kita jelas apa yang akan kita lakukan. Kalau salah treatment nanti nggak tepat sasaran. Kita diskusi, kita analisa, kemudian salah satu sebabnya itu tadi tentu masalah gizi, asupan gizi yang kita sebut dengan sebab nutrisi. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan dikasih asupan gizi persoalan stunting ini selesai? Enggak, karena ada sebab lain. Karena itu saya bicara agak umum dulu bahwa kementerian kita, Kemenduk Bangga ini adalah kementerian yang menangani sektor di mana tidak bisa diselesaikan oleh salah satu sektor kementerian. Contoh tadi stunting. Kenapa stunting ditangani oleh kementerian kita? Karena stunting tidak bisa ditangani oleh cuma satu sektor kementerian. Contoh, misalnya sebab stunting salah satunya ada gizi. Kemudian salah satu kementerian contoh memberikan gizi, asupan gizi sebanyak-banyaknya. Tapi selama masih ada pernikahan dini, maka stunting tetap akan terjadi. Karena salah satu sebab stunting tidak hanya masalah asupan gizi, salah satu pernikahan dini. Yang umur 14 sampai 19 kok sudah nikah, potensi stuntingnya sangat tinggi. Yang kedua, kita kasih asupan gizi, nikahnya pas, ternyata tidak ada air bersih. Nah, maka air bersih juga menjadi salah satu sebab stunting. Baru 3 misalnya, air bersihnya pernikahan dunianya aman, 21 sudah baru nikah, kemudian asupan gizi ternyata sanitasinya nggak ada, MCK-nya nggak ada, ya stunting juga. Karena itulah kementerian kita menangani stunting karena tidak bisa ditangani oleh satu sektor kementerian. Pertanyaan berikutnya adalah seperti apa rumusannya Pak Wihaji? 1, kita sudah melihat sebabnya. Karena itu sekarang kita fokus sebab dari peristiwa atau sebab dari stunting itu kita analisa, kemudian kita akan intervensi. Untuk tindak selanjutnya adalah kita sudah ada Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang kira-kira sekarang sudah habis lah, masih digodok untuk perpanjangan. Saya mencoba melupakan itu, maka hari ini saya punya program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang dalam hal ini tidak mengganggu APBN. Saya ulangi, Genting ini adalah program Kementerian Kemenduk Bangga yang tidak menggunakan APBN. Kenapa? Kita pakai orang tua asuh. Siapa orang tua asuh? Bisa pribadi, bisa korporasi, bisa BUMN. Alhamdulillah Mbak Giandra, kita hari ini sudah punya 39.000 anak asuh yang sudah diasuh oleh 7 ribuan orang tua asuh untuk cegah stunting. Pertanyaannya,
siapa dan datanya dari mana. Nah, data dari yang kita treatment ini adalah data KRS namanya, keluarga resiko stunting. Di Indonesia dari 75 juta keluarga di data kita berdasarkan pemutakhiran data keluarga, karena kita ini kementerian yang mendambatkan amanah Undang-Undang 52 tahun 2009 itu tentang pendataan keluarga. Salah satunya 75 juta keluarga itu ada 8,6 juta keluarga Indonesia KRS. Apa itu Mbak Gendra? Keluarga risiko stunting. Maka yang kita intervensi adalah dari 8,6 juta itu sebabnya apa saja. Nah, karena itu kita intervensi, kita gunakan orang tua asuh cegah stunting. Ini data anak asuhnya, ini orang tua asuhnya kita ketemukan. Per hari ini sudah ada 39.000 keluarga Indonesia yang kita dampingi oleh orang tua asuh cegah stunting. Dari 39.000 itu macam-macam menunya yang dipilih. Ada yang menu asupan gizi, ini non APBN ya. Kemudian ada yang membantu air bersih, korporasi, saya sebut aja PTPN misalnya. Beliau membantu beberapa titik untuk air bersih, karena di desa-desa tertentu ternyata air bersihnya nggak ada. Kemudian juga korporasi swasta membantu RTLH atau rumah layak huni lah, yang di situ ternyata mohon maaf tanahnya belum punya MCK, tanahnya juga masih tanahnya lantainya tanah, dan ada indikatornya. Ada juga perguruan tinggi yang menjadi orang tua asuh cegah stunting. Apa? Edukasi. Maka 4 menu itu adalah salah satunya asupan gizi, yang nutrisi, yang non nutrisinya adalah air bersih, kemudian sanitasi dan edukasi. Karena perguruan tinggi, Pak, saya kan nggak punya duit, saya punya ilmu. Ya sudah, ini ada warga negara Indonesia yang perlu edukasi. Silahkan terjun di lapangan, bantu negara, bantu pemerintah melalui Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian. Ini silahkan kasih menu edukasi ya. Gitu Pak Gendra. Ini peran lintas sektoral mulai dari kementerian, kemudian tadi juga ada dari perusahaan swasta ke antar lembaga dan juga masyarakat. Ini juga sangat berperan, sangat penting dalam penurunan stunting begitu ya Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi, kita tarik kembali dalam keluarga muda atau adanya pernikahan dini. Ini kan tentunya kalau misalnya sudah terjadi begitu Pak, ini kan menjadi tugas untuk mengedukasi. Bagaimana sih Pak strategi dari kementerian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya keluarga muda, tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak nih Pak? Oke, terima kasih. Salah satu legacy kita MOU dengan Kementerian Agama. Karena untuk lini pernikahan ini kan bukan urusan kementerian kita, tapi Kementerian Agama. Kita sudah ada MOU dengan Binmas Islam, yang di situ salah satu ada LSIMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Disitulah media kita, media itu apa? Kira-kira maksud saya ruang kita untuk memberikan pendidikan kepada para catin. Siapa catin itu? Calon pengantin. Jadi sebelum jadi pengantin harus lulus sertifikat siap nikah siap hamil. Kenapa? Disitulah peluang kita untuk memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan tentang kalau sudah mau nikah, ini yang perlu disiapkan. Nanti akan ada peristiwa hamil, kemudian nanti menyusui, kemudian melahirkan anak, baduta, batita, balita. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu momentum di saat kementerian kita hadir sebagai negara, dalam hal ini pemerintah pusat, ada kebijakan kerjasama dengan Kementerian Agama berkenaan dengan pelayanan siap nikah, siap hamil. Di situ salah satu pintu masuk supaya nanti ketika sudah menjadi, mohon maaf, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, nanti akan otomatis menjadi pasangan usia subur. Oh, berarti nanti kalau kamu melakukan ini akan terjadi ini. Dan itu kita kasih pengetahuan, kita kasih pemahaman. Pertanyaannya adalah bagaimana yang umur 14 sampai 19. Nah, itu yang mesti hati-hati, kita edukasi betul. Harapan saya berharap masyarakat Indonesia, anak Indonesia, ayo kita kasih catatan betul ini, karena memang tentu nanti dalam tanda petik yang agak berat adalah
mohon maaf, pihak perempuan. Karena yang melahirkan, yang menyusui, yang hamil perempuan. Karena itu harapan kita siapin dengan matang sehingga bahwa kita hindari pernikahan dini, dan di situ kita juga punya forum namanya generasi berencana. Itu rata-rata umur 10 sampai 19 tahun. Di situ kita kasih pemahaman awal untuk jangan sampai nikah dini, jangan mohon maaf seks bebas, jangan narkoba. Itu 3 hal yang kita kasih pemahaman buat mereka. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita kerjakan kemarin seperti apa? Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran, kita harus jujur bahwa ini beberapa sektor anggarannya tidak tepat sasaran, sehingga perlu dievaluasi yang kita sebut dengan reformasi anggaran. Ini perlu saya sampaikan karena memang bagaimana dari pemerintah hadir, tetapi juga ketika negara hadir itu tepat, intervensinya pas, dan betul-betul solutif. Pertanyaan Mbak Gendra tadi tentu yang perlu disiapkan ke depan adalah bagaimana ketepatan itu kita evaluasi. Setelah itu kita menemukan yang saya sebut dengan selama ini belum presisi, selama ini belum disiplin. Bahwa pemerintah menargetkan kita untuk penurunan stunting itu kan 18%, sekarang 21,5%. Tentu kita punya pengalaman tahun 2023 dengan anggaran agak lumayan, penurunan stunting kita prevalensinya cuma 0,5. Berarti ada something wrong. Saya tidak akan menyalahkan, tetapi menjadi evaluasi bahwa oh berarti ada yang belum tepat. Dengan anggaran agak lumayan tapi penurunannya cuma sedikit. Karena itu menjadi evaluasi dan catatan ke depan harus betul-betul disiplin. Kementerian apa yang menangani? Yang kedua presisi. Presisi itu ya tepat lah. Siapa, kemudian nanti juga berbanding lurus antara survei dengan treatment. Sehingga nanti akan kelihatan bahwa ini yang kita survei, ini yang kita treatment. Harapan kita dengan apa itu nyambung itu nanti akan kelihatan bahwa betul-betul terjadi penurunan prevalensinya. Terus dari apa yang saya kerjakan, kenapa saya bikin genting itu ya bagi saya salah satu cara, mohon maaf tentu tidak merepotkan pemerintah, tetapi selaku negara, saya sebagai salah satu pembantu presiden yang menangani itu, ya berkreativitas lah. Saya pikir-pikir, saya kira-kira merenung. Salah satu renungan saya itu, reasoningnya, nggak apa-apa ini saya buka dikit, bahwa masyarakat Indonesia itu dari riset dunia, saya ulangi, masyarakat Indonesia itu dari riset dunia kan orang paling dermawan, nomor 1 sedunia. Yang kedua, dari 62% dermawan itu suka membantu yang tidak dikenal. Karena itulah saya bikin genting ini, Mbak. Dan saya yakin strategi penurunannya salah satu adalah ketika sudah disiplin dan presisi, insya Allah nanti akan kelihatan. Saya ikut aliran optimisme. Semua bisa ada solusinya dan semua nanti step by step. Karena ini memang problem manusia. Tidak bisa ditangani dengan sederhana. Beda dengan jalan rusak, bangun selesai. Jembatan rusak, bangun selesai. Karena itu kementerian kita ini, Mbak, namanya Kementerian Negara Maju. Karena ngurusi manusia. Kembali ke tema tadi, saya kira kehubungannya dengan penurunan, insya Allah saya yakin dengan strategi kita dan dibantu melalui program MBK nanti akan turun. Kita lihat nanti. Ya. Jadi tentunya untuk menurunkan angka stunting ini butuh step by step. Betul. Dan tentunya kita akan terus menurunkan angka stunting secara signifikan begitu, Pak Wihaji ya. Sip. Nah, One on One akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami.